Perkenalkan, nama saya Aldi Setiawan dari kelas 10 MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angela Kristabel Kotajini dari kelas 10 IPA 3, nomor absen 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arita Safa Kirana, kelas 10 MIPA 3, nomor absen 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Safira Sabila Putri, kelas 10 MIPA 3, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Dani Pramudia Putra dari kelas 10 MIPA 3. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Kedua, untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan biji kacang hijau yang diletakkan di lingkungan yang berbeda intensitas cahayanya. Alat dan bahan yang kita perlukan antara lain: alat 1 gunting, 2 penggaris, 3 ballpoint, 4 benang. Bahan 1 6 biji kacang hijau, 2 gelas aqua bekas, 3 air, 4 kapas secukupnya. Langkah kerja: 1. Menyiapkan 6 biji kacang hijau. 2. Menyiapkan 2 gelas aqua. 3. Memberi tanda pot untuk tempat terang A1 dan untuk tempat gelap B1. 4. Memasukkan kapas pada gelas aqua. 5. Menanam biji kecambah kacang hijau ke dalam gelas aqua. Setiap gelas aqua berisi 3 biji dan masing-masing biji setiap gelas aqua diberi tanda 1, 2, dan 3. 6. Meletakkan pot A1 pada tempat terang dan meletakkan pot B1 pada tempat gelap. 7. Menyiram dengan air secukupnya dengan salah satu air yang dipilih: air PDAM, air aqua, air Cleo, air klub, air Ades, air Fit, atau air lainnya. 8. Menyiram tanaman dengan air yang dipilih setiap hari. 9. Mengukur pertumbuhan panjang batang tanaman kacang hijau setiap harinya dengan menggunakan benang dan penggaris untuk 1 biji kacang hijau yang tumbuh dengan baik saat pertama kali. 10. Mencatat hal tersebut dalam tabel pengamatan dan mendokumentasikan selama 7 hari dalam bentuk foto. 11. Menghitung tinggi kecambah per hari dan di hari ke-7 menghitung rata-rata percobaan. 12. Membuat grafik pertumbuhan rata-rata kecambah kacang hijau. Berikut dokumentasi pertumbuhan biji kacang hijau di tempat gelap dan terang dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian teori mengenai pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan merupakan proses terspesialisasi sel menuju ke bentuk dan fungsi tertentu yang mengarah ke tingkat kedewasaan yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dihitung dan irreversibel. Pertumbuhan pada tanaman melalui 3 tahap, yaitu perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Perkecambahan dimulai dengan masuknya air ke dalam biji dan berakhir masa dormasi pada biji atau ditandai dengan munculnya akar dan batang pertama kali. Perkecambahan dibedakan menjadi 2, yaitu perkecambahan hipogeal dan epigeal. Perkecambahan pada tanaman kacang hijau termasuk ke dalam perkecambahan epigeal, yaitu pertumbuhan memanjang dari hipokotil yang menyebabkan kotiledon dan plomula keluar ke atas tanah. Kemudian, tahap pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan pada embrio, ujung batang, ujung akar. Selanjutnya, tahap pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas kambium yang membentuk xilem sekunder dan flum sekunder. Berikutnya,
Pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Tumbuhan memerlukan jumlah cahaya yang berbeda untuk proses fotosintesis. Namun, jumlah cahaya yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan karena merusak kerja hormon pertumbuhan atau hormon auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Tumbuhan yang mendapat cahaya kurang atau di tempat yang gelap akan terjadi pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi daun kecil dengan warna hijau muda dan batang akan beruas-ruas panjang atau etiolasi. Kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, kita dapat merumuskan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah bahwa tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang, pertumbuhannya akan lebih lama karena sinar matahari menghambat kerja hormon auksin. Pernyataan kedua yang dapat kita simpulkan adalah bahwa tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat karena hormon auksin dapat bekerja lebih baik. Jika biji kacang hijau ditanam pada daerah tertutup, yaitu tempat gelap, maka kinerja hormon auksin akan lebih aktif sehingga berkecambah lebih cepat, dengan batang tanamannya akan lebih tinggi-tinggi dan kurus karena pemanjangan selnya lebih cepat dibanding saat tumbuh di tempat terang. Tumbuhan memang lebih cepat tumbuh di tempat yang gelap, namun lebih baik tumbuh di tempat yang terang, karena tumbuhan yang tumbuh di tempat terang akan memiliki banyak klorofil yang berguna untuk proses fotosintesis tumbuhan itu sendiri. Jadi kita dapat mengerti bahwa pengaruh cahaya matahari sangat penting bagi tumbuhan, karena dapat mempengaruhi nutrisi yang ada di dalam tumbuhan itu sendiri. Tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap memiliki keuntungan, yaitu dapat tumbuh lebih cepat dan batangnya kurus, namun juga akan cepat layu dan mati. Hingga hasil mutlak dari riset ini adalah tumbuhan kacang hijau lebih baik tumbuh di tempat terang yang tersuplus baik oleh cahaya matahari.